Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit informasi, yaitu kultum terkait dengan manfaat atau keutamaan dari sahur. Seringkali kita merasakan bahwa sahur merupakan hal yang sulit karena kita belum terbiasa untuk bangun pagi, sehingga ada beberapa orang yang memanfaatkan waktu setelah sholat tarawih untuk menyantap makanan sebagai pengganti dari sahur untuk kemudian menjalankan ibadah puasa pada keesokan harinya. Padahal waktu sahur merupakan waktu yang sangat penting, yang memiliki banyak manfaat di dalamnya. Dalam hadis muttafaqun alaih dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda bahwa makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur tersebut terdapat sebuah keberkahan. Saya sudah mendapat beberapa informasi atau manfaat dari beberapa sumber terkait dengan keberkahan dari makan sahur. Manfaat yang pertama yaitu makan sahur ini merupakan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang sudah diperintahkan dalam hadis yang sudah saya bacakan tadi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman bahwa, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Manfaat yang kedua yaitu makan sahur merupakan syiar Islam yang membedakan ajaran agama Islam dengan ajaran agama lainnya. Yang dimaksud di sini yaitu Yahudi dengan Nasrani. Dari Amr bin Al-As, Rasulullah SAW bersabda, perbedaan antara puasa kita dengan puasa orang Yahudi atau Nasrani adalah dari makan sahurnya. Ini berarti Islam mengajarkan tentang baro dari orang kafir. Baro itu apa? Baro adalah tidak loyal atau tidak mengikuti pada mereka, karena puasa kita saja sudah dibedakan dengan adanya sahur tersebut. Yang berikutnya, manfaat ketiga yaitu tentu dengan makan sahur keadaan fisik kita akan lebih kuat, lebih semangat dalam menjalani puasa. Beda halnya dengan orang-orang yang sebelumnya tidak memanfaatkan waktu sahur untuk minum atau makan, sehingga puasa mereka menjadi lemas, letih, dan lesu gitu ya. Berikutnya, manfaat yang keempat dari adanya sahur yaitu orang yang makan sahur mendapatkan sholawat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan doa dari para malaikatnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, makan sahur adalah makan yang penuh berkah. Janganlah kalian meninggalkannya walau dengan seteguk air, karena Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Yang berikutnya, nomor 5, manfaat dari adanya sahur yaitu waktu makan sahur adalah waktu yang diberkahi, karena ketika itu pada waktu sahur pada sepertiga malam Allah turun ke langit dunia dan memberikan keberkahan kepada makhluknya. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Rabb kita tabarakallahu ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas dia berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan, siapa saja yang meminta kepadaku maka akan aku beri, siapa saja yang memohon ampunan kepadaku maka akan aku ampuni. Manfaat berikutnya yaitu orang yang makan sahur tentu dijamin bisa menjawab panggilan azan untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, teman-teman di sini ketika sudah sahur, alangkah baiknya untuk tidak tidur setelahnya. Lebih mengutamakan untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, khususnya kaum ikhwan. Manfaat berikutnya yaitu waktu sahur adalah waktu turunnya rahmat, cinta, kasih sayang, dan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Langit pun terbuka, tidak ada hijab atau penghalang antara hamba yang memohon ampunan atau memohon doa dan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan
keberkahan kepada kita. Allah yang maha pengasih, maha penyayang, dan Allah yang maha mendengar. Sahur dalam pengertian yang sudah saya sebutkan sebelumnya merupakan waktu yang tepat untuk kita melakukan ibadah seperti beristighfar atau memohon doa, ditambah lagi tahajud untuk melengkapinya, karena amalan-amalan ini sangat baik dilakukan pada waktu sepertiga malam tersebut, bahkan dijadikan sebagai salah satu ciri utama orang yang akan meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat. Hal ini dikemukakan dalam Quran Surat Ali Imran ayat ke-17. Orang yang akan mendapatkan nikmat surga adalah orang yang sabar, orang yang jujur, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sahur. Cukup sekian beberapa informasi yang dapat saya sampaikan. Mari kita pergunakan waktu sahur yang amat agung dan mulia ini untuk digunakan dengan sebaik-baiknya, berdoa, berzikir, beristighfar dengan sebanyak-banyaknya, memohon ampunan kepada Allah, dan semoga keberkahan dari Allah selalu tercurah dan terlimpah kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.